yang besar akhirnya ikut dengan saya karena merasakan ternyata di circle ini itu bisa ya minimal dan nilai tersendiri. Kan bukan soal nilai uangnya. Bukan soal nilai uangnya. Tapi bagaimana kamu bisa bekerja dan bisa menghasilkan? Justru kalau di tempat kami itu kan di samping memang sudah kita sediakan mau makan berapa kali, minum berapa kali, tempat tinggal kita sediakan. Tapi sebenarnya lebih dari itu yang pesan mau saya sampaikan itu bagaimana merubah mindset kehidupan banyak orang. Jadi nggak hanya orang datang tuh nggak hanya sekedar pengen makan, tetapi iya justru kami berikan komplit lah gitu. Jadi yang paling penting justru di kehidupan kerohaniannya. Maka kita ada relationship, pendampingan, gitu kan. Dulu sebelum Pak Niko mungkin di posisi sekarang, saya mau tanya ke Bu Niko, definisi bahagianya dulu dengan definisi bahagianya sekarang itu apa? Kalau dulu apa, sekarang apa? Kalau dulu sih memang kami itu udah niat sepakat dari rumah itu masing-masing nggak bawa apa-apa, memang cuma bawa baju aja. Kalau definisi bahagia saya berdua itu ya kita apa-apa dimulai berdua, dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa itu benar-benar dari hasil keringat kita berdua gitu. Dan itu udah terwujud, maksudnya kita beli rumah ya udah bisa. Kalau keluarga Pak Niko itu kan yang sudah punya rumah sendiri sama mertua dikasih kan lemari jati mahal-mahal gitu ya, itu semua dikasih. Dulu pernah ibu itu pilihin salah satu gitu, saya nggak mau. Itu istilahnya ya pengen ngasih kenang-kenangan lah untuk anaknya seperti itu. Tapi mungkin Pak Niko nggak tahu dulu, bilangnya gitu sama saya, nggak perlu saya gitu. Itu menurut saya sudah terwujud. Maksudnya kebahagiaan itu kita mulai dari nggak punya rumah, dari di mes perusahaan, terus kontrak, terus punya rumah beli sendiri, itu sudah terwujud, itu bahagia. Nah, kemudian saya pengen menunjukkan ke keluarga, ke saudara bahwa kita itu bisa membantu, bisa membahagiakan mereka. Itu benar-benar masih saya tulis waktu itu di buku saya waktu semea waktu itu. Saya itu pengen menunjukkan ke keluarga sesuatu yang menurut mereka itu nggak bisa saya lakukan, pengen membahagiakan mereka gitu. Dan ini benar-benar terwujud. Keponakan saya kalau kebutuhan misalnya sakit di rumah sakit saya bisa bantu, kulit saya yang janda saya juga bisa bantu, seperti itu. Jadi kebahagiaan tersendiri. Ibu saya ini Pak Niko rutin transfer tiap bulan karena ibu saya kan janda, seperti itu. Jadi kalau ini rutin tiap bulan ini nggak pernah saya pikirkan gitu. Jadi benar-benar sebulan sekali rutin transfer untuk ibu saya. Kalau kita pulang masih kita berbagi ke ponakan, ke saudara-saudara semua itu. Ke mertua juga rutin, maksudnya ngasih pembantu, tambah gaji pembantu. Itu yang tidak pernah saya sampai segitu gitu loh. Itu benar-benar kebahagiaan yang lebih dari yang saya impikan dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi justru pelajarannya kan kebahagiaan kita itu justru ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Selalu berorientasi bahwa bagaimana setiap orang yang bersama dengan kami itu menjadi bahagia. Itu dari awal menikah dulu, Pak? Ya, jadi seperti itu ya, untuk kebermanfaatan tadi. Beliau masih sehat. Dulu ketika kami kuliah di Jogja, setiap weekend itu ya teman-teman dari berbagai pulau itu udah ngumpul dari Indonesia Timur, Indonesia Barat. Mesti makan bareng. Makan bareng gitu kan. Masih ingat dulu, saya pernah cerita itu kan. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu kami makannya pakai ikan asin yang kemu itu loh. Itu namanya. Nah, kalau Jumat Sabtu ya yang kita masak makan bareng-bareng dengan banyak teman tadi. Nanti kepalanya kita sama Bu Niko dikumpulin. Kepalanya nanti kami makan ya setelah mereka pulang. Kita udah goreng lagi. Kita tubuhnya ikan udah nggak ada, nah kepalanya sih dimasak sama Bu Niko, dibuat sambal. Goreng lagi terus dihalus. Jadi kan enggak. Dibuat sambal. Wah, itu nikmatnya luar biasa.
Terus sebenarnya Selasa Rabu kamu makanya pakai ikan kepala ikan tadi. Iya, kalau dulu itu saya Oh tapi enak itu. Ya, Sukses makan kepala ikan sisa orang lain. tidak pakai sepatu, makan nggak pakai apa. mungkin yang membuat enak juga karena cinta kami. Luar biasa. Jadi termasuk apa? Saya lihat juga ternyata di balik kesuksesan Pak Niko, Ibu Christine ternyata visioner juga. Iya, dan mendampingi terus. Luar biasa. Kemudian bisa kayak itu kata Pak Niko, ketika kita ada duit, kan biasa emosional kita itu misalnya kita mau beli ini. Ternyata ini uang kita simpan dulu, sabar. Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya ya, harus banyak belajar ya. Juga melatih pengendalian diri, Pak, sama uang ya. Kayak kemarin ada orang anggota juga gitu nawari mobil agak mewah lah. Jadi dia ketika biasa itu udah tahu siapanya sebelum. Tapi dia bilang ini cuma nyampaikan amanat sama orang mau jual mobil itu. Ya, saya bilang bahwa saya senang sih mobil kayak gitu, tapi saya tidak begitu menikmati mobil-mobil mewah. Ya, sekarang daripada dipakai untuk mobil mewah, mending dipakai untuk bermanfaatan yang jauh lebih mengena ke banyak orang. Ya kita pun juga jarang pergi mobil seadanya lah. Karena kalau bicara mobil mewah, pertama di negara kita ini jalannya aja belum menunjang. Oh iya betul. Iya kan? Iya, benar. Sebenarnya mobil apa aja bisa. Iya, terus suka apa gitu. Ada juga mobil saya waktu di belakang rumahnya Putut itu kan mobilnya Pak Niko juga di situ kan tidak dipakai Pak Alphard. Ini saya lihat, Alphard coba disimpan begini. Kalau di sana daerah saya itu Sudah dipakai sama pejabat-pejabat itu. mobil Alphard saat ini Pak. Oke, ya. Ya Alphard itu kalau ada tamu ini aja baru keluar lah ya, Pak. Nah, kalau harian biasa nih ya mobil-mobil. Puniko naiknya Brio. Malah ketika ngantar anak kan naiknya Brio. Ketika ganti mobil malah nggak disambut sama satpamnya sekolah. Karena Brio saya dibawa tak sayap. itu jadi motivasi saya waktu itu kan ibu kasih suruh makan saya waktu itu kan di ini. Setelah di situ kan saya tidur di depan itu di teras, saya lihat ini mobil Brio. Baru saya tanya sama Putut, Mas Putut itu mobilnya saya, mobilnya Im. Saya merasa di situ bahwa seimbang saya kira. Karena itu mobil saya juga di sana Brio. Berarti saya sudah kaya juga ya. Ini ya dengan mobil Brio saya sudah Berdaya. Sombong amat. Gitu. Maksudnya ya itu maksudnya kan ibu ada uang nih, ada uang. Maksudnya bukan ini, maksudnya mau tanya secara pribadi, nih ibu ada uang. Kenapa ibu suka Brio? Bukan ininya. Atau lihat fungsinya. Kalau kita bicara di fungsi loh, fungsi bukan. Nggak mungkin maksudnya setelah punya Brio dulu pengennya Brio itu karena kecil. Bisa tiga kalau ke pasar apa itu kan gampang gitu. Mungkin mau tanya kok nggak ganti kecil yang lainnya BMW apa-apa. Nggak tahu, saya nggak pengen ganti. Iya, ada uangnya Pak Niko semua. Mobilnya BMW, Fortuner, Nakar, Pajero apa semua. Bulu kok RS. Itu ya. Oh, Woodpan itu yang Brio paling tinggi itu. Iya, Woodpanet. Yang Woodpanet. Ya, yang ada sayap di belakang itu Bisa terbang itu ada sayapnya. ternyata itu Elsus itu beliau ini ya. Beliau berbasis Batman. Cuman nggak nyambung dari pertanyaan si Ahmed tadi.